Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Saat ini kita semua sedang merayakan Natal, mempersiapkan untuk menyambut perayaan Natal dan juga masuk di dalam tahun baru tahun 2024. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau yang setia menemani kami, yang terus ada dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya saat ini kami mau bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, tenangkan teduhkan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan boleh bertumbuh, akar dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus 4 ayat yang ke-31 dan ke-32, dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu belas kasihan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang mempunyai hati yang penuh belas kasih terhadap sesama. Hanya orang-orang yang lahir baru, hanya orang-orang yang menjadi ciptaan baru, yang hatinya sudah diubah, hatinya sudah dijamah, hatinya sudah dirubah oleh Tuhan, sehingga Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita membaca di dalam kitab Efesus 4 ayat yang 31 dan ke-32 bunyinya demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya katakan tadi di awal bahwa waktu kita menyerahkan hati kita, pikiran kita menjadi manusia baru untuk dirubah, untuk dibentuk oleh Tuhan, sesungguhnya manusia yang lama, karakter-karakter atau tabiat-tabiat yang lama harusnya tidak ada dalam diri kita dan diganti dengan karakter Kristus, pikiran Kristus, mata-mata seperti Kristus, apalagi hati ya seperti hatinya Kristus, menjadi ciptaan baru. Dan kalau kita mempunyai kebaikan hati terhadap orang lain, itu sesungguhnya bukan kekuatan kita, bukan karena kita ini begitu baik. Semua karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, yang mengubah sehingga kita punya belas kasih terhadap orang lain. Kita mudah memaafkan kesalahan orang lain dan melupakan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita pernah disakiti dan menyakiti. Tetapi puji Tuhannya, kita juga belajar untuk cepat mengampuni dan cepat pula melupakan, sehingga kita bisa memberikan belas kasih terhadap orang yang membutuhkan belas kasih itu kita. Kalau kita lihat kembali di dalam Injil Lukas, mari kita buka bersama-sama Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35 dan 36 bunyinya demikian. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang manusia kita, daging kita, kalau kita murah hati itu kesal, capek. Tetapi indahnya kalau kita sudah dirubah, kita sudah diubah hidup kita oleh Tuhan,
maka kita tidak pernah capek. Justru kita merasa orang itu kita berikan belas kasih dari kita. Karena Tuhan yang sudah memberikan belas kasih-Nya kepada kita, kita juga mau alirkan, kita juga mau bagikan kepada orang lain. Sehingga orang lain juga menikmati kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya seperti halnya kita. Saya percaya setiap kita punya pergumulan, punya tekanan hidup yang begitu berat. Saya percaya itu. Tetapi dengan kita bermurah hati terhadap sesama kita, itu akan meringankan beban kita. Kita menjadi lega, kita menjadi bersyukur kepada Tuhan. Di mana dalam kelemahan kita, kita masih bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain. Dan itu bukan karena kekuatan kita, sekali lagi, itu karena kebaikan Tuhan yang dicurahkan kepada kita sekalian. Puji Tuhan, dikatakan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri dan kasihlah Tuhanmu. Tidak ada hukum yang menentang dalam dua hal ini. Itulah perintah Tuhan, dan biarlah dengan belas kasih yang diberikan Tuhan kepada kita, kita juga belajar untuk melakukannya seperti Tuhan yang sudah melakukan terhadap kita. Puji Tuhan ya. Kita semua belajar, selagi kita hidup prosesnya adalah belajar. Belajar kehidupan untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita mengenakan Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami tahu sesungguhnya kami lemah untuk mempunyai hati yang berbelas kasih terhadap sesama. Tetapi oleh karena roh-Mu yang tinggal dalam kehidupan kami, oleh karena hikmat-Mu yang Engkau berikan atas kami, sehingga kami mampu untuk mencurahkan kasih kepada orang lain dan kami berbelas kasih kepada sesama kami. Semua itu hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih, Engkaulah kekuatan dan harapan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada saat ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya percaya setiap kita rindu untuk berbelas kasih terhadap orang lain. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.